Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus, bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Selayu, Sanggeng. Baik kekasih Kristus, saya mengajak kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 1 dan 2. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Mazmur pasal 16 ayat 1 dan 2. Mari kekasih Kristus kita berdoa memohon tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Kristus, kita akan sama-sama belajar dari kitab 2 Tawarik pasal 12 ayat 1 dan 2. 2 Tawarik pasal 12 ayat 1 dan 2. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh, tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Titik terlemah di dalam kehidupan manusia adalah ketika ia merasa dirinya kuat sehingga mengabaikan Tuhan yang adalah penopang kehidupan yang sejati. Kekasih Kristus, acap kali ketika orang merasa tak berdaya, barulah ia mencari Tuhan dan memohon pertolongannya. Namun ketika Tuhan telah menolong dan memberkati dirinya, orang tersebut melupakan Tuhan. Di saat seperti itu ia merasa dirinya kuat dan tidak lagi memerlukan Tuhan. Sikap seperti itu akan mengakibatkan dirinya berada di titik yang terlemah di dalam hidupnya. Sebab dengan mengabaikan Tuhan, maka berarti ia telah mengesampingkan penolong dan penopang dari kehidupannya. Kekasih Kristus, hal itulah yang dialami oleh Raja Rehabeam, sebagaimana yang dicatat di dalam 2 Tawarik pasal 12. Oleh sebab dukungan orang-orang Israel yang hidup takut kepada Tuhan, maka kekuasaannya sebagai Raja Yehuda menjadi teguh dan kerajaannya menjadi kokoh. Namun sayang, di saat yang seperti itu yang bersangkutan meninggalkan Allah dan berubah setia terhadap Tuhan. Sebagai akibat, segera datanglah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem dan mengalahkan Rehabeam. Hal ini menegaskan bahwa bila orang merasa dirinya kuat sehingga mengabaikan Tuhan, maka sesungguhnya ia sedang berada di titik yang terlemah di dalam kehidupannya. Kekasih Kristus, harus kita sadari bahwa sesungguhnya apapun kondisi keadaan kita, yang lagi diberkati, yang lagi sehat, yang lagi kuat dan sebagainya, sesungguhnya kita tidak kuat tanpa pertolongan dan penopangan daripada Tuhan. Oleh sebab itu harusnya kita selalu mawas diri, selalu kita melihat kepada kebaikan dan anugerah Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Jangan kita sia-siakan, jangan kita takabur, sehingga pada saat kita merasa aman, kita merasa baik, kita merasa lagi diberkati, kita meninggalkan Tuhan, kita melupakan Tuhan. Maka seringkali janji-janji kita kepada Tuhan kita abaikan. Oleh sebab itu, biarlah sore hari ini kita belajar bagaimana kegagalan dari Raja Rehabeam
dia harus menerima kenyataan pada saat dia merasa kuat dan dia jauh dari Tuhan, dia meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu marilah kekasih Kristus, biar sore malam hari ini setiap kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jangan memakai kekuatan kita sendiri, jangan memakai logika kita sendiri, tetapi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sekuat tenaga kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengucap terima kasih kepada Ibu Yolanda, Ibu Yeni Tera yang sudah hadir pada sore hari ini. Tuhan memberkati, dan yang mengangkat jempol Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah penopang dan pemelihara hidup kami yang senantiasa kami perlukan di setiap waktu. Ampunilah diri kami apabila di dalam kecongkakan kami melupakan Engkau dan mengabaikan diri-Mu. Justru dengan merasa diri kami kuat, disitulah kami berada di titik yang terlemah di dalam hidup kami. Tolonglah diri kami agar senantiasa menyadari akan hal ini, supaya dengan demikian kami tidak akan pernah melupakan diri-Mu. Dengan kasih setia-Mu, jagalah diri kami, agar senantiasa hidup di dalam kerendahan hati dan bergantung kepadamu. Kami menyerahkan semua yang telah kami lewati sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah pertolongan kami dapat mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab kami. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami memohon anugerah-Mu dan menyerahkan masa depan kami ke dalam kemurahan-Mu. Kami menyadari bahwa kemampuan kami terbatas, sedang kasih setia-Mu melampaui segala perkara. Ke bawah naungan sayap-Mu dan ke dalam kemurahan-Mu, kami menyerahkan hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Bila sore malam hari ini kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Biarlah kasih setia-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi kami. Hamba berdoa menyerahkan Ibu Yeni Tera, menyerahkan Ibu Yulenatan. Tuhan memberkati agar apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka senantiasa Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Biar Tuhan mereka tetap sebagai orang-orang tua memberi contoh teladan kepada anak cucu mereka untuk hidup terus mengandalkan Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa, hamba percaya Engkau beri kesehatan yang terbaik kepada mereka, berikan hikmat, berikan damai sejahtera-Mu, berikan sukacita-Mu melimpah. Bahkan Tuhan terus memberkati mereka jasmani dan rohani. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami sore malam hari ini. Hamba terus berdoa untuk seluruh umat Tuhan di Jalan Selayu Sanggeng. Tuhan memberkati, berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biar Tuhan buka mata hati mereka untuk boleh melihat tangan kasih-Mu yang ada bagi mereka. Janganlah pada saat mereka susah baru mereka mencari Engkau, ya Tuhan. Tetapi dalam segala keadaan mereka tetap mencari Engkau. Mereka mengandalkan Engkau di dalam semua tugas pekerjaan mereka. Tuhan memberkati anak-anak yang sedang menghadapi ujian. Berikan hikmat, kepintaran kepada mereka. Beri kesehatan yang terbaik kepada mereka. Terima kasih Bapa. Berikan kekuatan juga bagi para orang tua yang mendidik, yang menuntun mereka di dalam ulangan ataupun ujian secara online ini. Tuhan tolong mampukan mereka. Segala kebutuhan yang diperlukan, Tuhan tolong, pulsa, sinyal yang baik agar tidak mengganggu pada saat mereka online. Tuhan terima kasih. Demikian juga Tuhan memberkati para guru-guru yang mengajar. Berikan hati yang takut Tuhan kepada mereka, sehingga mereka boleh mengajar, boleh mendidik anak-anak ini di dalam takut akan Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh berhasil dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga beri kesehatan yang baik kepada semua para guru-guru yang mendidik anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami.
Hamba telah mohon Tuhan, biarlah tangan Tuhan terus melindungi dan memelihara tanah Papua, spesial bagi kota Manokwari, sehingga tanah Papua, kota Manokwari tetap ada dalam keadaan yang aman, kondusif, karena tangan Tuhan yang menolong kami. Berdoa untuk semua tim medis COVID-19 yang bertugas, Tuhan berikan hati takut Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka yang dipercayakan kepada mereka dengan takut Tuhan. Mereka akan melakukan dengan segenap hati mereka untuk setiap orang yang dilayani. Bila Tuhan juga melindungi pribadi mereka, melindungi rumah tangga mereka. Dan setiap orang yang dilayani, Tuhan campur tangan, kuasa darah-Mu menyembuhkan, memulihkan. Bilur-bilur Yesus dinyatakan kepada mereka, dan kesembuhan itu terjadi bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu kami sepakat, kami ikat dan patahkan setiap bibit-bibit penyakit COVID-19, kami tolak keluar dari tanah Papua, dari kota Manokwari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan berdaulat sepenuhnya atas kami semua. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami untuk kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Ingat kekasih Kristus, dalam keadaan diberkati, jangan kita sekali-kali melupakan Tuhan. Apapun kondisi kita, andalkan Tuhan. Sebab Tuhan adalah yang memberikan penopang, yang memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk berhasil. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat, salam MDC.